nggak habis pikir aja gitu sama motif atau alasan dibalik kelakuannya mereka. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Sepertinya judul dan thumbnail video ini sudah merangkum review gue terhadap novel Girls-nya Minato Kanae. Jadi video review ini sampai di sini aja. Enggak, bercanda. Di video ini kita akan membahas satu novel terbaru dari Minato Kanae yang dijuluki sebagai Ratu Iyamisu, yang versi terjemahannya akan terbit di akhir November nanti, yaitu ini dia judulnya, Girls. Seperti biasa gue akan kasih tahu dulu blurb atau sinopsis singkat supaya kamu kebayang ini tuh ceritanya tentang apa, baru nanti kita masuk ke bagian reviewnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Girls bercerita tentang dua orang siswi SMA yang bersahabat, namanya Yuki dan Atsuko, yang ingin melihat seseorang meregang nyawa. Masing-masing dari mereka menginginkan hal tersebut untuk alasan yang berbeda, tapi hal yang memantiknya sama. Karena mereka dengar temennya bernama Shiori itu ngaku pernah menemukan sahabatnya mati bunuh diri di bathtub apartemennya. Nah, sepanjang cerita kita akan ngikutin Yuki dan Atsuko berusaha mewujudkan keinginan mereka untuk melihat orang yang nyaris mati. Itu tadi blurbnya, sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Kalau denger blurb tadi pasti kamu langsung mengerutkan kening ya. Kok bisa ada orang yang pengen melihat orang yang nyaris mati atau meregang nyawa? Sama, gue juga sepanjang baca cerita ini tuh gak habis pikir gitu sama keinginan dua tokoh tersebut. Tapi mungkin karena keduanya masih SMA dan mereka adalah tokoh ciptaannya Minato Kanae, jadi sebenarnya udah gak perlu heran lagi sih. Kalau di buku-buku sebelumnya kita dikasih lihat sama penulis bahwa setiap orang tuh punya pikiran-pikiran jahat, sebaik apapun mereka tampak dari luar. Nah, sama halnya dengan di buku ini. Ditambah karena tokohnya itu masih SMA dan gue merasa emosinya tuh masih labil dan belum mengerti tentang konsekuensi hidup. Jadi gue sebagai pembaca tuh mikir, kok bisa ya nih anak SMA gampang banget bilang pengen lihat orang mati. Tapi alih-alih mendapatkan perasaan gak nyaman seperti di buku-buku sebelumnya, di sini gue merasa bingung dan juga gak habis pikir. Sebelum lanjut, gue mau kasih beberapa trigger warning karena di dalam ceritanya ini nanti akan menyinggung isu bunuh diri, perundungan, anxiety, dan juga bawa-bawa ajaran agama yang mungkin akan bikin kamu gak nyaman. Pertama, mari kita bahas tentang narasinya. Lagi-lagi, ini gak bisa dihindari ya. Gue akan membandingkannya dengan buku-buku dari Minato Kanae sebelumnya. Nah, di buku-buku sebelumnya tuh gue nggak kesulitan membedakan point of view atau sudut pandang tokoh karena biasanya ada pembeda bab. Sementara di sini dalam satu bab itu ada narasi dari dua tokoh yang berbeda dan cuma dibedain sama paragraf. Ada tandanya sih, cuman pas di awal-awal tuh gue sempet kebingungan gitu. Ini sebenarnya gue lagi ngikutin sudut pandangnya siapa. Tapi seiring ceritanya bergulir, gue jadi bisa ngebedain POV berdasarkan kejadian yang masing-masing mereka alami. Yang kedua, bahas tentang alur ceritanya. Jadi perbedaan antara setting waktu masa lalu dan masa sekarang yang samar bikin gue tuh di tengah-tengah ngikutin cerita kadang mikir gitu ya, ini kejadiannya masa lalu atau masa sekarang ya. Dan itu juga memberikan kontribusi terhadap kebingungan yang gue rasakan selain yang tadi, yaitu nggak bisa ngebedain POV antara tokoh satu sama tokoh lainnya. Hal ketiga yang bikin gue bingung dan mengerutkan kening adalah kelakuan para tokoh di dalam sini. Gak cuma tokoh utamanya Yuki dan Atsuko, tapi juga tokoh-tokoh pendukung lainnya. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, rata-rata itu adalah tokoh-tokoh pria. Mulai dari tokoh bernama Takao yang dijuluki si Om, terus juga ada Makise yang pacarnya Yuki, terus ada juga satu om-om yang profesinya adalah agen pemasar properti. Gua nggak habis pikir aja gitu sama motif atau alasan dibalik kelakuannya mereka. Tapi mungkin ada hubungannya dengan yang dikatakan oleh Atsuko di sini, yaitu bahwa dunia itu luas. Jadi ya mungkin di luar dunia yang gue tinggali saat ini, ada dunia lain di mana tokoh-tokohnya tuh punya pemikiran seperti itu, pemikiran aneh seperti itu. Tapi untuk saat ini gue gak habis pikir. Gue gak bisa memahami konsep pola pikir dari para tokoh pria yang ada dalam cerita di sini. Yang keempat berhubungan dengan penyelesaian konflik yang menurut gue tuh terkesan tiba-tiba. Terutama konflik antara Yuki dan neneknya ya. Gue gak melihat ada alasan kuat kenapa Yuki memutuskan melakukan hal tersebut. Beda dengan konflik yang dialami oleh Atsuko yang mana berhubungan dengan karakternya ya, dan itu tuh terlihat progresnya, perkembangan
perkembangan karakter Atsuko dari awal sampai akhir cerita yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang dia alami sepanjang cerita ini. Berikutnya ngomongin tentang plot twist. Menurut gue plot twist di sini bukan sesuatu yang mencengangkan, sama seperti di Ferris Wheel. Di sana juga plot twistnya bukan sesuatu yang wow ya. Dan setelah membaca novel-novelnya Minato Kanae yang lain, gue merasa ada semacam pola, yaitu penyelesaiannya itu terletak pada benang kusut konflik yang dialami oleh para tokoh. Terus juga gue merasa penulis tuh selalu memberikan alasan ketika memunculkan satu tokoh. Nggak ada tokoh yang dimunculin tanpa punya maksud tertentu. Dan itulah yang menambah keseruan sepanjang gue ngikutin cerita ini, yaitu menebak-nebak apa nih hubungan antara satu sama lain. Berikutnya ini lebih ke spoiler sih ya, jadi sebenarnya nggak usah dibahas, tapi gue mau ngasih tahu aja kalau ini tuh masih mengganjal gitu. Gue belum menemukan jawabannya. Dan sama kayak waktu di Ferris Wheel, ini berhubungan dengan endingnya, sementara kalau di sini endingnya tuh ada hubungannya dengan awalnya dan akan berhubungan dengan keseluruhan cerita gitu. Jadi kalau dibahas nanti jadinya spoiler. Gue berharap nanti pas ada diskusi tentang buku ini hal tersebut akan dibahas, jadi supaya gue bisa dapat pencerahan terhadap hal tersebut. Kalau mau disimpulkan atau dirangkum cerita ini dalam 3 kata, gue bisa bilang yaitu cerita ini tentang persahabatan, trauma, dan juga karma. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, gue mau kasih rating untuk judul satu ini sementara loh ya, yaitu 3,8 dari 5 bintang. Seringnya yang gue dapetin sepanjang cerita adalah kebingungan, terus gue juga seringnya ngerasa gregetan sama konfliknya yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Mungkin nanti setelah ikutan diskusinya, gue jadi bisa dapat sudut pandang lain terhadap novel ini dan bisa merubah ratingnya. Gimana? Penasaran nggak? Apakah kamu adalah salah seorang yang akan ikutan war pada saat PO-nya dibuka? Bisa tulis di kolom komen di bawah. Tapi sebelum itu, sambil nunggu PO dibuka, gue punya review video novel-novel Minato Kanae Sensei lainnya ada di sini dan juga di sini. Kamu bisa klik. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!